Jadi inilah saudara-saudaraku sebagai akhir kekristenan di bumi nanti. Habis itu kita tidak lagi seperti sekarang. Kalau sudah masuk dalam pesta nikah anak domba, kita turun, tapi tidak lagi seperti tempat-tempat kita sekarang ini. Kita sudah disatukan dalam satu kerajaan, itulah yang disebut kerajaan 1000 tahun. Oh, itu hebat saudara-saudaraku. Di bumi dipraktekkan kerajaan damai, dipraktekkan kerajaan yang tidak ada kekurangan. Itu sebabnya bagaikan Eden yang lama, ada Eden yang baru, artinya terpelihara sungguh. Semua Tuhan yang mengadakan. Gak usah lagi kerja sawah seperti tadi, gak usah lagi piara BABI, enggak. Tapi segala sesuatu Tuhan yang adakan. Dan kita ada di sana kalau semua sudah dipertunangkan dan masuk dalam kerohanian yang besar, yang benar. Nanti kita ada tahta. Nanti kita akan yang memerintah bersama dengan Tuhan. Nanti kita akan menghakimi juga termasuk malaikat. Dan kita di sana hanya disebut imam-imam Allah dan imam-imam Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya melayani Yesus Kristus nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun itu iblis dilepaskan, dia mengumpulkan orang-orang jahat semuanya. Dia tidak ada ketenangan, dia tidak puas karena dia baru keluar dari liang yang sangat dalam, ditutup dia di situ, ngamuk dia. Dia coba berperang, tapi turunlah api dari atas. Anak-anak Tuhan bersama Tuhan naik ke Yerusalem baru. Salam, selamat pagi. Berkat Tuhan kiranya tercurah bagi kita semuanya. Kita bersyukur kita boleh beribadah saat hari ini. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bersama kita baca 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara-saudaraku, ini adalah kekristenan yang benar-benar masuk dalam tujuan sasaran yang terakhir. Karena kekristenan kita ini nanti dalam Matius pasal 25 itu bagaikan 10 anak darah yang menanti kedatangan pengantin. Nah, inilah sebagai yang akhir penutup kekristenan di bumi. Penutup semua ibadah-ibadah, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi di dalam Matius 25 itu mulai ayat 1,
gadis-gadis yang bijaksana, tapi ada juga gadis-gadis yang bodoh. Kepada 10 anak gadis ini diserukan dalam ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, ini saudara-saudaraku, waktu tengah malam itulah artinya dalam suasana dunia yang semakin sebagian orang semakin masuk dalam dosa. Karena di dalam Alkitab dosa itulah kegelapan dan terang itu adalah hidup benar. Itu sebabnya juga bahwa firman Tuhan itu adalah terang, cahaya. Itu disebutkan saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 11 ini Rasul Paulus berkata, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi supaya kita boleh siap menyongsong Yesus mempelai laki-laki surga. Karena waktu dia datang yang pertama, semua gereja pasti sudah tahu, karena semua gereja sudah merayakan Natal. Itu kelahiran Yesus. Dan sesudah dia lahir, akhir pekerjaannya, Yesus menebus dosa, menderita di kayu salib, dan mati di dalam 3 hari, mulai dari kematian hari Jumat, bangkit pada Minggu pagi, 3 hari, ya, baru dia naik ke surga. Datang lagi nanti yang kedua kali, bukan lagi seperti yang pertama. Seperti yang pertama itu dia tinggalkan kemuliaannya. Yang pertama itu dia meninggalkan kebesarannya, kealahannya. Itu sebabnya dia boleh lahir di kandang Betlehem. Tapi kedatangan yang kedua itu penuh dengan kemuliaan. Dan kehidupan yang belum dipersiapkan tidak bisa bertemu. Itu sebabnya saudaraku, sekarang kita dipersiapkan. Rasul Paulus berkata, aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi kita gereja yang berkenan kepada Tuhan nanti dipersembahkan kepada Tuhan bagaikan perawan yang suci. Ini keadaan gereja nanti, saudara-saudaraku. Perawan yang suci, itulah keadaan gereja yang terakhir bertemu dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita semua dimulai penerimaan yang benar kepada Yesus, percaya.
menerima, berserah diri kepada Tuhan, mengaku segala dosa, dan dosanya diampuni. Dan saat itulah kita merasakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Ini awalnya. Semua kita harus mengalami itu. Dan saudara-saudaraku yang rindu dibaptis, itu sangat baik untuk bisa mengalami benar-benar pengalaman indahnya yang lama sudah berlalu. Dosa kehidupan lama dikubur dan kita mengalami sukacita. Saya dulu sekitar sudah mungkin lewat 20 tahun, karena saya umur 19 ya berserah diri kepada Tuhan. Habis itu saya ikut pendeta, bawa dia kemana-mana. Bukan saya yang dibawa, tapi dalam rohani saya dibawa sama dia, tapi dalam jasmani saya yang bawa dia, karena saya supirnya pendeta setahun. Karena selalu saya bawa dia bukan ke mall, bukan kemana, tapi di mana ada kebaktian. Jadi saya dengarin terus, saya benar-benar rindu. Ya, baru saya ambil kesimpulan, saya mau dibaptis. Mereka juga pada bingung, heran, karena saya tidak ada yang suruh-suruh. Saya di situ hanya kerja. Kamu ibadah, kamu dengar firman, kamu baik-baik. Nggak ada. Karena orang tua saya bukan sama saya, jauh. Saya sudah tinggal dulu, ya. Gitu, saudara-saudaraku. Jadi saya rindu sekali. Bahkan kalau kami sudah selesai ibadah itu, kadang jam 12 itu mana tidur. Nah, orang sana bilang marsermon. Jadi ngomong firman Tuhan, ngelompok nih. Wah, gitu saudaraku. Sampai 2 pagi. Habis 2 pagi baru pada pulang. Nah, begitulah keadaan-keadaan yang saya ikuti, sehingga benar-benar saya berserah diri. Ada pengalaman, saudaraku, sangat indah. Jadi sesudah saya dibaptis, kalau saya sambil nyetir mobil, suaranya mobil itu kadang di kuping saya itu seperti berganti. Jadi ada suara-suara pujian bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian seperti itu. Terus sukacita dalam hati saya. Sudah setahun saya sudah merasa yang lama sudah banyak berubah, udah dibaptis juga. Baru saya bilang, aduh, saya nggak mau lagi supir, karena saya kan masih digaji. Saya masih digaji. Saya bilang saya mau sekolah Alkitab saja. Jadi pendeta yang anaknya pendetaku ini bilang, kayak kamu mau sekolah Alkitab, mana bisa? Emang kenapa? Ya harus diuji dulu ketabahannya, ketaatannya, kesungguhannya. Itulah yang menjadikan untuk sekolah Alkitab saya harus kerja sawah 0,5 hektar. Saya kerjakan sendiri, seorang pemuda. Jadi apa semua itu saya mengerti. Sampai mamur pur, saya sendiri yang mamur pur. Sampai padi kering. Kalau mamur pur, panggil angin. Itu panggil angin itu, saudaraku. Supaya anginnya berhembus.
Daripadanya awak ya. Itu saudara-saudaraku. Itu saya alami. Belum lagi piara babi berpuluh-puluh ekor. Ya, belum lagi susun kursi apa semua. Ini saya kerjain. Itu saudaraku. Tapi sedikit pun nggak ada keluhan dan nggak ada bantahan. Terus sampai pendeta saya ini dapat kata-kata dari tetangga sebelah. Loh, begitu ya kalau mau sekolah kitab. Akhirnya pendeta saya ini seperti dikata-katain, nggak kuat lagi dia nahan saya di situ, baru saya dikirim sekolah Alkitab. Amin lah pikir saya. Jadi dalam hati saya belum yang lebih mendalam kerohanian, saya hanya pikir-pikir, Pak Pendeta ini nggak rugi 1 rupiah pun, biar saya hitung apa yang saya makan, saya minum, nggak rugi. Udah, saya nggak mau pulang lagi. Itu saya nggak mau ke Sumatera lagi. Selesai sekolah Alkitab, saya ke Jawa Timur. Nah, itulah ketemu teman saya yang jadi opung sekarang. Udah 13 cucu kami. Ini saudara-saudaraku. Begitulah. Jadi di sini pengalaman yang baru pasti harus kita alami, dan kita harus mengalami keindahan di dalam Tuhan. Kalau orang belum mengalami keindahan dalam Tuhan, bisa dikoreksi pertobatannya sudah benar apa enggak, menerima Yesusnya sudah benar atau enggak, penyerahannya sudah benar apa enggak. Kalau penyerahan saya yang pertama tahun 65, umur saya 19. Sewaktu banyak orang terbunuh pada masa ya ke-30S, saya berkata, Tuhan, saya harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mencari dunia, saya mau mencari Tuhan. Itu penyerahan saya yang awal. Dan saat itu kan saya tidak ada hubungan dengan orang gereja. Saya di pasaran hidupnya, saudara-saudaraku ya. Tapi kalau Tuhan sudah lihat ada hati yang cari Dia, Tuhan buka jalan. Jadi ada orang bilang begini, kamu jadi supir? Ya saya pikir masalah ini, saya mau hidup benar, saya mau meninggalkan semua yang tidak baik, ya saya bilang mau. Nah, tahu-tahu yang minta supir ini pendeta. Itulah pembukaannya, saudara-saudaraku ya. Jadi tidak saya cari pendeta, pendeta tidak cari saya, dia cari supir. Tapi itulah jalan Tuhan. Dan saudara-saudaraku, benar, saya rasakan sampai sekarang keindahan-keindahan itu saya boleh rasakan, dan saya yakin sampai sekarang tidak ada sedikit pun kemunduran dalam hati saya. Terus bersemangat, saudaraku, sampai kadang-kadang gak ada yang tahu, biar saya sesakit apapun terus maju ibadah, melayani terus maju, saudaraku ya. Ini saudara-saudaraku, gak ada yang tahu kadang-kadang pakai kateter. Saya ikat-ikat biar tidak ada yang lihat. Tapi kadang-kadang keluar juga ada yang lihat. Ibu Silahban lihat, kok ada selang di kaki bawah, karena Ibu Silahban nggak sengaja dia keluar kalinya karena kurang kencang ikatannya. Ya, saudara-saudaraku, indah saya rasa dalam Tuhan sampai saat ini. Karena apa? Saya rindu untuk bertemu mempelai surga.
Mari saya baca ulang ayat yang kedua tadi, 2 Korintus 11. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Jadi inilah saudara-saudaraku, sebagai akhir kekristenan di bumi nanti. Habis itu kita tidak lagi seperti sekarang. Kalau sudah masuk dalam pesta nikah anak domba, kita turun, tapi tidak lagi seperti tempat-tempat kita sekarang ini. Kita sudah disatukan dalam satu kerajaan, itulah yang disebut kerajaan 1000 tahun. Oh, itu hebat saudara-saudaraku. Di bumi dipraktekkan kerajaan damai, dipraktekkan kerajaan yang tidak ada kekurangan. Itu sebabnya bagaikan Eden yang lama, ada Eden yang baru, artinya terpelihara sungguh. Semua Tuhan yang mengadakan. Gak usah lagi kerja sawah seperti tadi, gak usah lagi piara BABI, enggak. Tapi segala sesuatu Tuhan yang adakan. Dan kita ada di sana kalau semua sudah dipertunangkan dan masuk dalam kerohanian yang besar, yang benar. Nanti kita ada tahta. Nanti kita akan yang memerintah bersama dengan Tuhan. Nanti kita akan menghakimi juga termasuk malaikat. Dan kita di sana hanya disebut imam-imam Allah dan imam-imam Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya melayani Yesus Kristus nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun itu iblis dilepaskan, dia mengumpulkan orang-orang jahat semuanya. Dia tidak ada ketenangan, dia tidak puas karena dia baru keluar dari liang yang sangat dalam, ditutup dia di situ, ngamuk dia. Dia coba berperang, tapi turunlah api dari atas. Anak-anak Tuhan bersama Tuhan naik ke Yerusalem baru. Dan iblis dengan pasukannya, disitulah dia terbakar. Disebutkan selama-lamanya. Itu sebabnya saudaraku, sekarang kita dipertunangkan kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Rasul Paulus dia mengambil posisi sebagai gembala. Dia berkata, aku mempertunangkan kamu. Jadi tidak langsung jemaat itu bertunangan dengan Yesus Kristus. Tapi kalau kita baca tadi dengan jelas dalam kalimat yang kedua, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Siapa yang dipertunangkan? Jemaat. Siapa yang mempertunangkan? Paulus. Haleluya. Nah, ini sama dengan dalam Yeskel itu bagaikan domba gembalaan dipersembahkan, ya, dipersembahkan, ya. Kalau kita baca banyak ini, digembalakan terlebih dahulu
dalam Yehezkiel 36 ya, mulai ayat 26. Ini permulaannya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Domba itu harus memiliki hati yang taat. Ini domba yang dipersembahkan. Jadi mempelai Tuhan itu juga hatinya itu lembut, saudaraku. Nah, ini semoga kita semuanya memiliki hati domba yang lembut. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau kita sebentar makan tubuh Tuhan, jangan ada lagi hati yang keras, tapi hati yang baru, hati yang taat. Haleluya. Kalau ini boleh terjadi, nanti ibadah kita tambah baik lagi. Semuanya tambah baik lagi. Jadi gak ada lagi hati yang keras. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini saudara-saudaraku yang terkasih ya. Dan sebagai yang terakhir saya bacakan saja ayat 38. Nanti saudara langsung baca di rumah lah kalau saudara suka ya. Seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi dari segala yang lama sudah dibaharui menjadi bagaikan domba-domba persembahan kudus. Tidak ada kekerasan. Itulah domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaan. Jadi saudaraku, domba persembahan itu dalam ibadah-ibadah kita ini harus semakin baik. Karena ada digabungkan domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu perayaannya. Ini kita ini adalah perayaan hari Minggu. Haleluya saudaraku. Jadi di sini kita harus semakin baik. Jadi nggak ada kekerasan dan tidak ada kenajisan. Ada domba-domba yang kudus. Yang ada adalah akur apa akur? Akur itu apa itu? Dia ada gontok-gontokan. Ini saudaraku. Haleluya. Oh cocok ya. Parcok pasti cocok. Apa? Gak apa-apa, asal tawa senang. Nah, jadi kita seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu perayaannya. Kita akan lebih lagi melihat saudara-saudaraku bagaimana kehidupan yang sama dipertunangkan. Kita mau melihat dalam kitab Ester. Ezra, Nehemia, Ester. Ester ini saudara-saudaraku adalah pengganti dari Wasti.
Wasti kenapa diganti? Karena hatinya tidak taat, tidak menurut, saudaraku. Nah, jadi semoga Tuhan tolong kita hari ini juga, enggak usah lama-lama, kita semua dibarui memiliki hati domba-domba yang taat. Ini saudaraku, domba itu artinya rendah hati dan penurut dalam ketaatan. Itu yang jadi mempelai Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Jadi tidak ada kekerasan, tidak suka menolak. Yang suka menolak itu biasanya gampang tersinggung, gampang tersulut, gampang berantem. Langsung seperti apa? Kucing dengan anjing. Kalau kucing berteman di Jakarta sama tikus, tapi kalau anjing jadi apapun tahan, jangan sampai haleluya, saudaraku. Kalau kita mempelai Tuhan, jangan. Nggak boleh ada kekerasan, diganti. Esther diangkat menjadi ratu itu pasal yang kedua. Setelah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanaan murka raja, kepanasan murka raja Ahasveros surut. Jadi rupanya yang bikin hati panas itu adalah kekerasan hati. Iya. Nah, kalau kepanasan murka itu karena ya kekerasan hati itu. Jadi memang begitu, saudaraku. Kalau gembala itu ingin mempertunangkan, yang bikin hatinya tidak enak itu adalah kekerasan hati. Ini sebabnya dalam jemaat itu jangan ada kekerasan hati. Membuat hati gembala itu sangat sakit, saudara-saudaraku. Ya, Raja Ahasveros saja hatinya panas, padahal dia kalau kan segala sesuatu dia punya. Ini ya, sesudah peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Ini saudaraku syaratnya. Jadi kita ini setiap saat harus tulus. Kalau kita nyanyi senyum dan bermuka gembira, ini sudah cukup elok itu, saudaraku. Karena apa? Perempuan secantik apapun kalau tidak senyum gembira, elok apa jelek? Jelek, saudaraku, ya. Iya. Jadi kalau mau elok, buang segala sedih, buang segala sakit hati, ya, supaya elok rupanya. Karena itu persyaratan untuk jadi mempelai juga, saudaraku. Haleluya. Jadi jangan kita bilang mempelai. Oh, menyanyi kita mempelai, tahu-tahu hatinya nggak pernah damai, nggak pernah aman, nggak elok, saudaraku. Jadi di dalam damai, aman, di luar juga senyum dan bermuka gembira. Elok, saudaraku. Jadi biar gak ada duit, elok, saudaraku. Amin. Iya. Karena apa? Sabar. Nah, ini saudaraku, dalam Tuhan pasrah.
Dan Tuhan tidak akan biarkan lama yang nggak ada beras dapat beras. Dari manapun itu terserah Tuhan lah. Tuhan kita ajaib kan? Haleluya. Nggak ada yang mustahil. Dia buka jalan. Iya, saudara-saudaraku. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaan supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak darah yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja. Penjaga para perempuan hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Ini saudara-saudaraku. Jadi saya memperhatikan semua nanti gadis-gadis ini adalah yang taat kepada pembimbingnya. Jadi ada ketaatan, saudaraku. Karena domba-domba juga ada ketaatan. Bahkan begitu gampang, saudaraku. Kalau kambing diikat, ditarik pun masih meronta. Tapi kalau domba kadang-kadang cuma atau dikode atau apa. Bahkan kadang-kadang kalau domba yang ribuan itu cukup dengan kuda di depan, boleh, anjing juga boleh, saudaraku. Wah, udah teratur semuanya. Haleluya. Itu namanya domba berpengertian kepada jalan gembalanya. Haleluya, saudaraku. Aduh, senang saudara-saudaraku kalau sudah begini. Kalau kambing biar diarahkan pula, nah mana mau dia peduli, pura-pura nggak dengar aja, dia nggak tahu kemana dia. Ini saudaraku. Jadi saya lihat saudara-saudaraku, ketaatan itu juga ada di dalam tingkat-tingkatan. Ayat 5. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Jekonia Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther. Jadi nama lain dari Esther siapa? Hadasa. Ya, nanti guru sekolah minggu hati-hati ini. Hadasa siapa? Ya, itu Esther. Anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi dia di bawah pengawasan Mordekai. Ayat 10, Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Jadi apa yang dilarang pasti dia tidak mau melakukan. Jadi Esther ini itu Alkitab menunjuk dia adalah penurut. Haleluya. Domba Tuhan itu penurut. Ini saudara-saudara. Ini tingkat yang pertama, menurut dalam keluarga. Haleluya. Ya. Ini. Jadi dalam keluarga itu semua ada penurutan. Anak menurut kepada orang tua. Orang tua juga menurut kepada kebutuhan anak-anak.
Ya kan? Anak-anak itu biar nggak merintah, tapi orang tuanya yang mikirin. Betul apa enggak? Iya dong. Cuma nggak harus orang tua harus nurut ya sama anak. Nggak ada yang begitu. Tapi ya orang tua sadar akan hal itu. Ya kan? Itu saudara-saudaraku. Gitu. Jadi masing-masing suami juga ada penurutan, istri juga ada penurutan, semua ada penurutan. Jadi penurutan dan keindahan di dalam keluarga baru sudah mulai meningkat kepada kerajaan, karena raja di sini menuju kepada kerajaan Tuhan. Jadi yang kedua yang kita lihat ayat 9 ya, boleh kita baca dulu. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayang, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik dalam balai perempuan. Ini juga sambungan dari ayat 3. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaan, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak darah yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai. Nah, jadi ini. Jadi setelah Mordekai dan Esther baik di sana, dia ditingkatkan, diserahkan kepada pengawasan Hegai. Saya lihat saudara-saudaraku, orang yang terberkati semua orang menyukai. Nah, ini saudaraku. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Saudara-saudaraku, kehidupan kita biar selalu menimbulkan kasih sayang sesama kita semua. Ini kita harus memperhatikan ini saudara-saudaraku. Kalau nggak bisa kita mencapai kasih sayang dunia ini, ya yang minimal dari lingkungan yang kecil, tapi kita harus ada punya daya tarik, disayangi. Haleluya, amin saudaraku. Senang disayangi nggak ini? Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Ini. Bagaimana kita disayangi? Karena kita sangat baik. Haleluya. Tapi kalau kita, waduh, mudah tersinggung, bagaimana orang mau kasih sayang? Jangan-jangan suami istri juga bisa berantak. Kalau mudah tersulut, mudah marah-marah. Kalau muda muka tanpa berseri. Kalau orang Batak, warna muringgo bu ini. Ngerti muring? Nggak ada damai sejahtera, nggak senyum dan gembira. Makanya kita senyum dan gembira. Selalu menimbulkan orang menaruh kasih sayang kepada kita. Seandainya dia lihat kita, orang ini nggak punya duit, langsung dikasih duit. Tapi jangan yang kita minta. Kenapa kamu kasih? Enggak, aku harus kasih. Enggak usah, enggak harus kamu terima. Gitu sudah. Enak apa enggak? Enak daripada kita minta dorong uangnya. 1 lembar aja yang merah. Aduh. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya. Nah, ini saudaraku, kita di pandangan orang itu sangat baik. Semoga juga saya sangat baik dalam pemandangan saudara sekalian. Jangan ada yang membuat
Aduh, amarah nggak senang. Apalagi manipat di bagasan, songo naha, songo cubun, nama tutup mati. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Api dalam sekam, nggak kelihatan. Semoga semuanya dari dalam dan keluar harus senang lihat kita satu dengan yang lain. Ini sudah aku. Jadi jangan api disekam. Di luar masih seperti baik-baik, tapi di dalam sudah enggak. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelapur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik dalam balai perempuan. Ini sudah mulai lebih mendekatkan kepada Raja Ahasveros. Sebagaimana tadi Rasul Paulus mempertunangkan, ada tingkat-tingkatnya, nggak langsung begitu saja. Jadi kita juga, saudaraku, harus semakin menyenangkan, baru bisa mempelai Tuhan. Kalau sesama manusia saja tidak menyenangkan, bagaimana dengan kita disenangi Tuhan? Jadi sudah ada, saudaraku, kehidupan yang selalu menyenangkan. Jadi mulai kita di dalam keluarga, kiranya semua saling menyenangkan. Ini saudara-saudaraku. Karena Mordekai ke Hegai, nanti satu lagi masih ada lagi. Ada yang sudah pernah buat yang gini. Nah, jadi gini. Setelah itu mulailah ditampilkan kepada raja, karena sudah pakai wangi-wangian dan pelabur. Nah, 11, tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Jadi memang ini yang terjadi, saudara-saudaraku, ya. Makanya dalam keluarga itu harus baik-baik, karena itu tidak putus, saudaraku. Kalau Hegai nanti ya, kalau sudah terjadi ya sudah. Tapi kalau Mordekai itu keluarga itu nggak habis, saudaraku. Jadi dimanapun kita itu selalu dipantau. Ya, karena keluarga itu di samping menarik, ada hubungan gen, hubungan darah. Ini keluarga. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita di kantor bisa disenangi, tapi selesai kerja mana disenangi lagi, pulanglah kampung. Gitu. Tapi kalau keluarga dimanapun selalu dipantau. Haleluya. Seandainya masuk penjara, ke penjara dipantau. Tapi kalau di istana, ke istana juga dipantau. Haleluya. Jadi itu sebabnya sebagai benteng yang terakhir, keluarga harus baik. Haleluya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Kita makan perjamuan kudus, keluarga harus baik. Nah, ini saudaraku. Baru yang ketiga, 12. Itu permulaannya kepada yang ketiga. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja.
Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Inilah saudaraku, kita dipertunangkan, tinggal bertemu dengan Yesus. Jadi tadi Mordekai, kedua Hegai, ketiga Saasgas, untuk langsung bertemu. Nah inilah, jadi dibenarkan dari hidup lama, semakin dibarui, disempurnakan, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini saudaraku. Jadi diawali tadi hati yang lembut, tidak ada kekerasan seperti Ratu Wasti. Nah, jadi Esther ini menyenangkan, selalu menyenangkan saudara-saudaraku. Saya memperhatikan siapapun menyenangkan, sampai yang terakhir menyenangkan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, menyenangkan di keluarga, menyenangkan di manapun dia berada. Ini sudah di dalam perkumpulan. Ini sudah aku ayat 9 tadi ya. Dia ada kasih sayang. Satu lagi biar saya baca ayat 16. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. 15 dulu. Ketika Esther anak Abigail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Nah, bersama kita dapat ya. 1, 2, 3. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, tidak saja jaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Haleluya saudaraku. Siapapun yang melihat kita, nggak ada yang benci. Haleluya. Tapi yang ada adalah kasih sayang. Perjamuan kudus ini adalah kasih sayang Tuhan kepada kita. Biar kita menerimanya. Semoga kita juga semua memancarkan kasih sayang, sehingga apa yang kita sudah baca ini mendapat tadi ayat 15 ya. Apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Siapapun di lingkungan kita harus bisa senang melihat kita. Haleluya. Kalau kita tidak baik, nggak mungkin bisa, saudaraku. Terlebih kita dalam pelayanan ini, saudaraku, kita harus yakinkan bahwa persekutuan kita ini adalah persekutuan di mana kita akan langsung dipertemukan kepada Yesus, mempelai laki-laki surga. Harus diyakinkan. Itu sebabnya kita harus berdoa biar selalu ada Roh Tuhan di tengah-tengah kita. Kita harus selalu berdoa biar ada firman yang terus meningkatkan kita. Bagaikan sekolah, mulai dari PAUD terus kita sampai
sarjana saudara-saudaraku, ya, sampai meningkat. Dan semua kehidupan kita dalam sepanjang itu kita harus ya menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat kita, bukan dia lagi yang melihat kita. Semua harus ada kasih sayang. Haleluya saudaraku. Ya, itu sebabnya saat ini mari kita mau berserah diri kepada Tuhan. Inilah aku Tuhan, biar Tuhan kuduskan kita, layakkan seperti Yesus.